pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam Juru Bicara. Masih bersama dengan Direktur Pengelolaan Media di CNIKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Gun Nursadi Gunarjo. Pak Gun, tadi kita sudah membahas mengenai upaya yang dilakukan Kemenkominfo, mulai dari hulu, menengah, hingga ke hilir. Tidak hanya pencegahan, namun penindakan juga akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo. Upaya apa Pak yang akan dilakukan dalam tahap menengah dan juga dalam tahapan hilir? Iya, Bilkis. Jadi untuk menengah ini ya Kementerian Kominfo ini melakukan tindakan yang serius dan cepat. Khususnya adalah untuk menghapus akses konten negatif ke web, platform digital, atau akun yang menyebarkan informasi palsu. Nah, ini tentu saja harus dilakukan tindakan yang serius ya. Ini sangat memerlukan dukungan masyarakat dalam hal ini, khususnya adalah dalam hal pelaporan konten yang merugikan, karena salah satu dari yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu adalah sebuah eh, informasi yang menyesatkan atau merugikan salah satu peserta pemilu ataupun masyarakat ini bisa ditindaklanjuti setelah ada laporan. Dan tentu saja tidak lupa di level hilir, Kementerian Kominfo ini juga melakukan upaya penegakan hukum, tetapi ingat, kita melaksanakannya adalah bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan menyesatkan. Nah, ini tentu saja ini bukan hanya tugas Kementerian Kominfo ya, tetapi memerlukan kolaborasi. Ada yang mengatakan pentahelik, tetapi kita mungkin bisa menggunakan multihelik. Ya, untuk itu Kementerian Kominfo ini telah bekerja sama dengan berbagai pihak ya, antara lain yang sudah bekerja sama adalah dengan Komisi Pemilihan Umum, dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum, hingga Kepolisian Republik Indonesia untuk mendukung pemilu serentak pada tahun 2020 mendatang. Nah, di samping itu juga Kominfo mengajak para pihak yang akan berpartisipasi aktif, yaitu elit-elit politik, agar bisa turut mencegah penyebaran berita sesat berupa ujaran kebencian hingga kampanye hitam. Nah, penyelenggara pemilu yang berkualitas ini tentu saja akan memberikan jaminan hasil pemilu yang terpercaya, di mana kompetisi yang dilaksanakan ini akan berjalan sehat, komunikasinya juga berjalan partisipatif, dan mempunyai tingkat keterwakilan politik warga yang lebih tinggi, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Baik, Kominfo bertanggung jawab untuk memantau konten terkait pemilu yang ada di media sosial, namun tak lupa juga bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melakukan penindakan lebih jauhnya lagi. Untuk pengawasan di ruang digital ya Pak Dir, bagaimana apa yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo? Apakah memiliki suatu sistem untuk memantau mana yang konten negatif dan mana yang tidak, atau seperti apa Pak? Iya, dalam hal ini Kominfo memang mempunyai kewenangan untuk itu ya. Tetapi ini juga ada hal-hal tertentu yang memang harus dipertimbangkan, misalnya untuk konten-konten yang memang sekiranya mengancam negara kesatuan Republik Indonesia, ya sudah pasti langsung take down ya, seperti itu. Nah, tetapi ada beberapa konten yang memang harus dilaporkan dulu kepada masyarakat. Tetapi di luar itu, Kominfo juga memiliki mesin, ya, mesin crawling namanya, jadi mesin pengais. Untuk lebih mudah disebut mesin ICE ya, gitu ya. Ini mampu mengklasifikasi jutaan tautan yang terdeteksi mengandung konten negatif. Nah, sistem kerja ICE ini berpatroli terus-menerus selama 24 jam ya, untuk mengawasi dan juga mencari konten-konten negatif terkait pemilu, dan juga konten-konten lain yang beredar di internet. Serta ada pula yang mendapatkan melalui laporan-laporan yang datang dari masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi, melalui berbagai kanal. Tetapi tentu saja pantauan terhadap apa yang disampaikan masyarakat melalui media sosial dan lain sebagainya, ini juga harus melihat karakteristik dari media tersebut. Artinya kita hanya dapat memantau untuk kanal-kanal yang sifatnya terbuka. Tetapi untuk aplikasi yang sifatnya private, ya sifatnya privat seperti WhatsApp, Telegram, eh, dan aplikasi chat lainnya yang sifatnya encrypted atau tertutup,
Ini juga kita tidak bisa memantau ya, karena memang Kominfo tidak menjangkau, tidak boleh menjangkau wilayah itu. Nah, untuk penegakan hukum, mungkin sekali lagi perlu saya tegaskan bahwa Kominfo itu ranahnya bukan ranahnya menindak pelanggaran hukum ya. Itu ranahnya Bawaslu dan Polri dan Kejaksaan. Nah, dalam hal ini kita memiliki Gakumdu ya. Jadi ada tim namanya penegakan hukum terpadu dalam pemilu ini. Nah, tetapi untuk pantauan konten ini memang dilaksanakan oleh pemilu yang terutama yang ada di media sosial yang tidak unscripted. Baik, Kominfo mempunyai kewenangan dan teknologi bernama mesin pengais untuk memantau dan juga mengklasifikasi dari jutaan konten, dari jutaan yang terdeteksi mengandung konten negatif. Kemudian juga perlu ditegaskan ya dalam hal ini ya Pak Dir, bahwa memang aplikasi yang bersifat private ini kita memang tidak bisa menjangkau sampai hal tersebut ya Pak. Jadi hanya memang yang bersifat umum untuk dipantau konten-konten yang sekiranya akan mengandung konten negatif. Kita akan kembali usai jeda Pak Dir, tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Juru Bicara.